Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama saya Jul di Namatin Film. Semoga kalian selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Kali ini saya akan membahas sebuah film psikopat. Film ini berjudul Feed Me yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang depresi atas kematian istrinya. Dengan tingkat depresi yang bisa dibilang cukup parah, dia sampai nekat melakukan hal yang tidak kita duga. Seperti biasa, saya selalu menyarankan untuk menonton film aslinya karena saya hanya meringkas video ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe sebelum menonton dan nyalain lonceng notifikasinya. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja alur filmnya. Pada bagian awal film ditampilkan sebuah tragedi yang menimpa seorang wanita bernama Olivia yang kehilangan nyawa karena mendiskon umurnya. Saat jasad Olivia ditemukan polisi, tubuhnya tampak mulai membusuk dan diduga ia sudah meninggal sejak beberapa hari sebelumnya. Setelah itu, polisi pun menemui suami Olivia yang bernama Jed. Kabar kematian sang istri jelas membuatnya sangat terpukul. Ia pun tak menyangka bahwa istrinya mampu mengambil keputusan seberani itu. Sebelumnya memang hubungan Jed dan Olivia sempat dilanda sedikit masalah, yang membuat keduanya kesulitan mengontrol emosi masing-masing. Singkatnya, Jed datang ke pemakaman Olivia dan menyampaikan pidato tentang kebaikan yang dilakukan Olivia semasa hidupnya. Pidato itu ia sampaikan di hadapan para tamu dan keluarga Olivia. Usai menghadiri pemakaman Olivia, Jed memutuskan pergi ke sebuah bar untuk menenangkan pikirannya. Di tempat itu ia bertemu dengan seorang pria yang menawarkan untuk mentraktir minumnya. Nama pria itu adalah Lionel, nggak pakai Messi. Lionel juga sempat terlihat hadir di pemakaman Olivia, dan di momen ini ia tampak memahami beban serta masalah yang selama ini ditanggung oleh Jed. Ia mengaku mampu membantu meringankan seluruh beban dan masalah yang selama ini ditanggung oleh Jed. Lionel lalu menyerahkan kartu namanya jika suatu saat Jed membutuhkan bantuannya. Di rumah, Jed masih larut dalam kesedihan mendalam atas kematian Olivia. Sebab sebenarnya ia sangat mencintainya. Ia pun sempat menyalahkan diri sendiri dan bahkan sempat terpikir melakukan aksi diskon umur. Namun Jed merasa tak mampu dan lemah untuk melaksanakan hal itu. Saat itulah ia melihat kartu nama Lionel dan teringat tawaran yang pernah diberikan. Kemudian Jed mencoba mengontak Lionel. Jed membuka semua masalah yang sedang dihadapinya kepada Lionel. Setelah itu Jed memohon bantuan Lionel agar membantunya untuk mendiskon umurnya. Mendengar itu Lionel sangat antusias. Namun kegilaannya muncul saat Lionel menyarankan Jed mati dengan cara berbeda, yaitu dengan cara memakan tubuh Jed. Ia pun memberi waktu pada Jed untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. Keesokan harinya, Jed menelpon Lionel lagi dan ternyata ia setuju untuk melanjutkan rencana itu. Mereka bertemu kembali di bar tempat pertama mereka berjumpa, dan Lionel meminta Jed menandatangani surat persetujuan. Setelah keduanya mencapai kesepakatan, Lionel segera membawa Jed ke rumahnya. Rumah Lionel tampak sangat berantakan, seperti bangunan kosong yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Di sini Lionel punya prosedur atau SOP khusus dalam menjalankan tugasnya. Tahap pertama adalah cara agar terbebas dari rasa sakit, di mana Lionel menyuruh Jed minum alkohol supaya lebih rileks. Lionel juga meminta Jed mengenakan pakaian khusus supaya ia tampak seperti pasiennya. Tahap kedua, Lionel membius tangan Jed supaya Jed tak merasakan sakit sama sekali. Selanjutnya, pada tahap ketiga, Lionel memotong jari tengah Jed dan menggorengnya seperti sosis, lalu memakannya. Sebenarnya Jed tak masalah kehilangan jari tengahnya karena memang tujuannya adalah mati. Namun yang membuatnya heran, mengapa malam itu Lionel hanya memotong jari tengahnya saja. Tampak jelas Lionel ingin memakan tubuh Jed secara bertahap. Keesokan harinya, Lionel pergi ke sebuah restoran sementara Jed ditinggal di rumah. Lionel memang sudah punya janji dengan seorang wanita bernama Alex di restoran tersebut. Sebentar, kalian sadar nggak? Wanita itu ternyata Hana Al-Rashid, artis Indonesia. Kalau kalian ingat, dia pernah main di film Awas Anda Sule, berperan sebagai Tuan Mami. Nah itu dia. Nah, ini tentu kebanggaan bagi kita sebagai warga Indonesia ya. Lanjut, di sini Lionel dan Alex sedang dalam masa PDKT. Dan setelah ngobrol panjang, mereka terlihat cocok.
Saat Lionel kembali ke rumah, ia meminta Jet bersiap lagi karena tahap berikutnya akan segera dimulai. Kali ini yang dipotong bukan jari, melainkan tangan kanan Jet. Tanpa sepengetahuan Jet, Lionel tak benar-benar menyuntikkan obat bius ke tangannya. Awalnya Jet pikir tak akan terasa sakit, tapi ternyata dia salah. I can't stop, Dad. I need to remove it. Fuck, going to stop it. Akhirnya, Jet merasakan sakit dan ngilu yang luar biasa saat Lionel menggergaji tangannya. Tentu saja proses ini sangat menyiksa Jet. Karena tak kuat menahan sakit, Jet akhirnya pingsan. Setelah itu, Lionel membawa tangan Jet ke dapur dan memegangnya seperti daging steak. Lionel tampak sangat menikmati rasa daging tersebut. Namun tak lama kemudian, polisi tiba di rumah Lionel. Dengan cepat, Lionel menyembunyikan Jet di dalam kamar mandi. Polisi menjelaskan bahwa mereka menerima laporan dari tetangga Lionel yang mengaku mendengar teriakan dari rumahnya. Namun, Lionel beralasan bahwa laporan itu hanya karena ulah tetangga yang iseng. Kedua polisi itu tampaknya mempercayai perkataan Lionel. Namun, salah satu dari mereka masuk ke dalam kamar mandi dan nyaris menemukan Jet yang disembunyikan di sana. Sebelum meninggalkan tempat, para polisi sempat mencicipi daging dari tangan Jet yang dimasak oleh Lionel. Lionel mengaku bahwa itu daging sapi muda yang dimasak secara spesial. Para polisi sama sekali tak curiga terhadap daging itu. Bahkan mereka menyukai masakan Lionel. Tak lama kemudian, Jet terbangun dari pingsannya dengan tangan sebelah yang hilang. Pada titik ini, Jet tak merasakan marah kepada Lionel. Karena memang tujuan Jet adalah mengakhiri hidupnya. Malah mereka justru berpikir positif, duduk bareng sambil minum. Bahkan Jet mengajak Lionel berfoto selfie sebagai kenang-kenangan. Selanjutnya, di saat tidur, Jet sering bermimpi didatangi oleh Olivia. Dalam mimpinya, Olivia selalu berpesan bahwa tindakan Jet saat ini salah. Ia tak ingin Jet berakhir seperti dirinya. Keesokan harinya, setelah terus bermimpi dan didatangi Olivia, Jet seolah tersadar bahwa perbuatan selama ini salah. Ia juga menyadari bahwa tindakan Lionel adalah kejam. Di titik ini, Jet sudah memutuskan untuk menghentikan aksi diskon umurnya dan ingin segera pergi dari sana. Namun Lionel tak membiarkan pergi begitu saja. Ia langsung memukul Jet dan menyuntikkan obat yang melumpuhkan tubuhnya. Saat itu juga, Lionel langsung memotong kedua kaki Jet. Jet tak bisa bergerak, namun rasa sakitnya tetap terasa, membuatnya hanya mampu meneteskan air mata. Dari sini terlihat jelas bahwa Lionel adalah psikopat yang gila, kejam, dan gemar menyiksa orang. Setelah itu, Lionel membawa Jet ke sebuah ruangan yang penuh dengan potongan-potongan tubuh korban-korban sebelumnya. Di sana terlihat satu korban yang masih mengenakan seragam dengan tanda nama. Ternyata itu adalah Lionel yang asli. Dan psikopat tersebut memakai nama Lionel sebagai penyamaran identitas aslinya. Setelah selesai menyiksa Jet, psikopat itu teringat janji makan malam dengan Alex. Saat ini Alex belum tahu bahwa Lionel sebenarnya adalah psikopat yang gila. Alex menganggap Lionel sebagai sosok baik dan cocok untuk menjadi pasangannya. Namun saat Alex pergi ke toilet, entah mengapa jiwa psikopat Lionel tiba-tiba membara di dalam dirinya. Lionel langsung mengejar Alex ke toilet dan membunuhnya. Sekarang Lionel palsu itu tak lagi berpura-pura. Dia memilih menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Dengan jiwa psikopat yang di dalam dirinya, pria itu kembali ke rumah dan berencana memasak kaki Jet yang sudah terpotong sebelumnya. Namun tiba-tiba, kedua polisi yang sebelumnya datang kembali ke rumah. Lionel yang sadar kedatangan mereka kembali membuat alibi seolah sedang melukis. Kedua polisi itu datang untuk menanyakan sesuatu kepada Lionel. Karena tetangga Lionel yang membuat laporan sebelumnya kini menghilang. Dengan alibi yang dibuat Lionel, kedua polisi itu kembali percaya pada ucapannya. Saat polisi hendak pergi, mereka menemukan bercak darah di sepatunya. Bersamaan dengan itu, mereka menerima laporan tentang pembunuhan di sebuah restoran dengan tersangka yang diduga orang Amerika. Para polisi kemudian menyadari bahwa Lionel berbicara dengan aksen Amerika.
Mereka kembali ke rumahnya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Menyadari kejahatannya terbongkar, Lionel memutuskan untuk membunuh kedua polisi tersebut. Jet tentu sangat senang saat mengetahui yang datang adalah polisi. Namun ternyata Lionel sedang bermain tipuan dengan pura-pura menjadi polisi karena polisi asli sudah ia bunuh. Lionel langsung mengeluarkan Jet dan membawanya ke meja makan, sambil membawa 2 potong daging dari kaki Jet. Di sini Jet tampak pasrah, menyaksikan tingkah aneh dan kegilaan Lionel. Kidnap me, man! He's a lying, manipulative. Namun di sini Jet berhasil menyentuh hati kecil Lionel hingga pria itu merasa sangat sedih. Melihat Lionel yang lengah, Jet langsung menghantam meja makannya. Akibatnya pisau di tangan Lionel tertancap ke matanya dan ia pun tewas. Nice. Akhirnya Jet berhasil selamat dari maut, meski dengan tubuh yang sudah tidak utuh. Kemudian arwah Olivia datang kembali mengunjungi Jet. Ia tersenyum bangga atas keputusan yang Jet buat, sehingga kini ia bisa pergi dengan tenang. Dan film pun berakhir. Ya, jadi itu tadi film Feed Me tahun 2022. Dan menurut saya jujur film ini cukup menarik, tapi sayangnya latar belakang psikopatnya kurang dikupas tuntas ya. Jadi saya kayak kurang gimana gitu. Dan sekarang saya mau tanya ke kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah, jangan biarkan keputusan menguasai hidupmu. Selalu ada harapan dan orang yang peduli, dan waspadalah kepada mereka yang menyembunyikan niat buruk di balik wajah ramah. Tetap kuat dan teruslah berjuang. Terima kasih sudah menonton, saya Jul undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.